Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya selalu tinggal di dalam anugerah Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini saudara, setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan secara bersama-sama, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan kita pada hari ini ada hubungannya dengan masa-masa Prapaskah. Dan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Juga kita akan membaca kitab Injil Markus pasalnya yang ke-13 dan kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21 sebagai satu referensi lain di dalam perenungan kita pada hari ini. Nah, firman Tuhan menuliskan begini saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Sebab itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Satu bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara, ini merupakan salah satu dari khotbah Yesus ketika dia berada di muka bumi ini. Saat-saat terakhir Yesus sebelum dia disalib. Hal inilah yang disampaikannya. Dan kalau kita melihat kitab Injil Matius ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah topik begini. Pasal 24 sampai pasal 25 itu berbicara mengenai akhir zaman. Dan ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang ke-14 itu berbicara mengenai permulaan penderitaan. Bagian ini juga saudara tertulis di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang ke-13. Saya ingin kita semuanya membuka firman Tuhan ini saudara. Kitab Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 mulai. Dan apabila kamu mendengar deru perang ataupun kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan zaman, kata firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Satu bagian firman Tuhan lagi di dalam kitab Injil Lukas saudara, pasalnya yang ke-21. Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 bilang begini. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka di ayat 10, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 3 bagian firman Tuhan, entah itu di dalam kitab Injil Matius dan juga di dalam kitab Injil Markus dan di dalam kitab Injil Lukas, menuliskan bahwa akan terjadi peperangan yang dahsyat. Amin. Deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Dan firman Tuhan menuliskan di 3 bagian Injil ini saudara, berkata bahwa itu bukanlah kesudahannya,
melainkan itu adalah permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Apakah yang Alkitab maksud zaman baru? Tiada lain, itu adalah satu waktu di mana semuanya baru. Bumi baru, langit baru, dan kota yang dari sorga yaitu Yerusalem baru itu akan turun ke bumi. Dan sebelum itu terjadi, firman Tuhan berkata bahwa akan terjadi deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Saya belum mendapati data apa yang Yesus maksud tentang perang di sini. Perang yang mana yang Yesus maksud? Tetapi saya percaya bagian kebenaran firman Tuhan ini memiliki nilai profetik yang mendalam, yang berbicara mengenai apa yang terjadi di waktu-waktu kemudian nanti, yaitu pada hari-hari terakhir ini. Saudaraku, kalau kita perhatikan segala yang ditulis kebenaran firman Tuhan, itu sudah terjadi dan akan terjadi. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Amin. Kebenaran yang terbukti keotentikannya. Kenapa saya berkata demikian? Sebab segala yang tertulis dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti firman Tuhan adalah sebuah kebohongan, bukanlah kebenaran. Tetapi segala yang firman Tuhan tuliskan itu semuanya terjadi. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kita sebagai orang yang percaya, mari kita bangun dasar iman kita, yaitu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan kuat, saudara. Kita akan peka akan segala situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini, akhir zaman ini. Karena begini, karena firman Tuhan sudah menuliskan. Jadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman untuk engkau melangkah pada hari-hari terakhir ini. Dan saya percaya kita termasuk golongan orang percaya yang masuk bilangan orang-orang yang terangkat. Kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan mengalami masa penganiayaan antikris, tetapi kita akan masuk ke dalam masa pengangkatan di mana kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan disingkirkan di satu tempat, di mana tempat itu tidak diketahui orang sampai saat ini, tidak mungkin didapat oleh antikris. Kita bersama-sama dengan Tuhan kita, juru selamat kita di tempat itu. Amin, saudara. Bagian kita hari ini yang kita lakukan begini: mari baca dan renungkan firman Tuhan dan hidupi, serta melihat segala situasi yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Siapkan dirimu mulai dari hari ini, saudara. Saya percaya kita akan termasuk golongan orang yang siap seperti 5 gadis bijaksana yang selalu menyalakan pelitanya, yang selalu siap dengan minyaknya sehingga pelitanya tetap menyala. Saya berdoa sebagai hamba Allah, kita yang menyaksikan program ini terus hidup di dalam kewaspadaan, selalu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.